Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di Renungan Sword Genesis Ministry yang dikelola oleh kita semua, dari kita dan untuk kita. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan selalu penuh dengan kasih karunia Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dengan judul Si Penjual Ayat. Lucu memang, tetapi sangat menggelitik hati kita. Si penjual ayat. Bisa juga, termasuk saya mungkin, si penjual ayat. Kita baca dulu ayatnya sebelum kita mulai. Ayatnya diambil di dalam Amsal 4, ayat yang ke-24. Saya ulang lagi. Amsal 4 ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saat ini kita semua, terutama orang-orang yang memang mempunyai pelayanan di dalam bidang renungan pagi ini, kita semua mulai menyampaikan renungan pagi, firman Tuhan, dan sebagainya macamnya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa itu juga menjadi sebuah acuan dalam hidup saya, terutama. Saya tidak membicarakan orang lain, saya hanya membicarakan saya pada pagi hari ini, dan saya ingin men-share. Bahwa itu menjadi acuan saya, jangan sampai saya menjadi si penjual ayat. Kesannya kalau kita sudah pagi hari, renungan pagi seperti ini, menyampaikan firman Tuhan, kesannya bahwa saya paling suci, saya paling benar, saya paling berhikmat, saya paling penuh dengan roh Tuhan. Tidak juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya masih manusia yang makan nasi, saya masih manusia yang punya kesalahan, dan saya masih manusia yang tidak luput dari dosa. Tetapi hal semua itu tidak membuat saya jatuh atau malah membuat saya semakin jauh daripada Tuhan. Tidak. Hal itu malah membuat saya semakin memacu diri saya, supaya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga mesti bisa menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Di sini tantangannya. Banyak sekali orang yang berusaha membenarkan dirinya dengan membawa ayat firman Tuhan. Belakangan hari ini kita banyak mendengar renungan pagi sangat luar biasa. Dari mulai hidup bersama dengan Tuhan, jangan menghakimi, dan sebagai macam banyak sekali, jangan mengecilkan Tuhanmu. Saya ingat semua itu. Sangat luar biasa. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa selain kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kita juga mesti bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ayatnya saya ambil di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sekali lagi ya, Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sekali lagi saya bacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali belakangan hari ini orang-orang yang suka berlindung di balik ayat firman Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang di dalamnya dan tanpa sadar kita sedang menjual ayat firman Tuhan.
Saya sangat senang dengan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Gembala kita. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, terutama ketika dalam berbicara, mempraktekkan. Dan saya cukup lama diajar oleh dia. Kurang lebih dari mulai kelas 3 SD mungkin atau kelas 4 SD. Saya sudah bersama dengan dia, mendengarkan dia mengajar, dan mengikuti perjalanan hidupnya sampai dia menjadi mertua saya. Saya nggak membicarakan hal yang jadi mantunya, tapi saya mau membicarakan tentang hidupnya. Ketika dia mengajarkan saya sesuatu, saya dapat memastikan dengan kepala saya sendiri kalau dia juga berusaha untuk melakukannya. Dan bahkan dia juga sudah bisa melakukannya. Banyak hal yang dia ajarkan kepada saya, dan ada yang bisa saya lakukan dan masih berat saya lakukan. Tetapi itu tidak memundurkan semangat saya untuk saya melakukannya. Dan itu yang selalu saya bawa sampai saat ini, dan selalu saya ajarkan kepada generasi-generasi yang ada di bawah saya. Salah satunya adalah hidup jujur. Hidup apa adanya dan dilihat oleh semua orang. Saya tidak pernah menutupi hidup saya seperti apa. Inilah saya. Saya juga belajar mulut saya dengan kelakuan saya itu sama. Saya tahu banyak orang yang mengawasi saya. Tetapi itu tidak membuat saya surut atau menjadi saya takut untuk melakukan suatu kebenaran. Tidak. Saya juga orang yang siap ditegur ketika saya salah. Dan saya adalah orang yang tidak takut meminta maaf ketika saya bersalah. Bahkan ketika saya tidak bersalah pun, saya akan berusaha besar hati untuk saya minta maaf. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajarkan anak-anak saya dan generasi-generasi yang ada di bawah saya suka bilang begini, people judge what they see. Sekali lagi ya, people judge what they see. Artinya adalah orang lain itu melihat dengan, orang lain itu menghakimi apa yang mereka lihat dari Anda. Tidak boleh kita menghakimi, Martin. Betul, memang tidak boleh. Tetapi itulah kenyataannya. Coba kalau kita merenung sesaat saja. Bukankah kita sering gampang menghakimi seseorang? Sekali lagi saya mau katakan. Kita gampang sekali untuk menghakimi seseorang. Kenapa? Ya karena kita melihat apa yang dia lakukan. Salahkah? Salah. Kalau kita tidak punya solusinya. Kebanyakan orang menghakimi, tidak punya solusinya. Tapi saya nggak mau bahas soal itu. Karena sudah dibahas oleh Saudari Memel kalau tidak salah. Yang membawakan jangan menghakimi. Yang saya mau bawakan adalah jangan menjadi si penjual ayat. Orang yang bilang kalau dia dihakimi, coba lihat lagi dirinya. Apakah dia tidak pernah menghakimi seseorang? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau katakan bahwa dunia saat ini selalu menilai orang dari apa yang dia lihat. Sebab itu makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti bisa menjaga sikap dan perilaku kita. Lalu ada yang bilang, capek jadi anak Tuhan. Dilihat sama semua orang. Itu resiko kita. Karena firman Tuhan bilang kita adalah terang dan garam dunia. Terang tidak mungkin ditaruh di bawah gantang. Garam tidak mungkin tidak mengasinkan. Itulah kita. Tetapi kita punya pedomannya tadi. Seperti yang saya bilang. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12 dia bilang, firman Tuhan tuh pedang bermata dua. Selain untuk orang, itu juga untuk kita.
Saya ingat bagaimana kita dengan gampangnya untuk menghakimi seseorang. Saya juga masih ingat bagaimana gampangnya mulut ini berkata-kata hal yang tidak baik untuk orang. Tidak mungkin kita lupa semua perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ada kesempatan buat kita bertobat. Selalu dan setiap harinya. Bapak Ibu Saudara mau tahu bagaimana orang-orang, ciri-ciri orang yang si penjual ayat. Yang pertama, merasa diri paling benar. Orang lain selalu salah. Ini adalah sebuah sifat yang harus kita hilangkan. Ketika seseorang menasihati kita, saya mau katakan begini, buka telinga Anda lebar-lebar. Karena tidak banyak orang yang mau memberi nasihat. Banyakannya teman yang senyum di depan muka Anda dan membicarakan Anda di belakangnya. Bahkan mungkin kita menjadi teman yang suka membicarakan temannya. Hati-hati. Tidak semua orang yang senyum di depan Anda, teman Anda. Kalau buat saya, dan saya ajarkan kepada generasi yang di bawah saya, teman saya adalah, sahabat saya adalah orang yang mau bilang saya salah. Orang yang berani mengkritik saya. Orang yang berani berkata bahwa, Martin, kamu salah. Harusnya berbuatnya seperti ini. Wajar ketika kita berteman, kita mungkin ada perasaan kurang enak karena mungkin dia menegur kita. Tetapi inilah teman. Tapi itulah sahabat. Sahabat yang baik bukan berarti ketika kita salah, dia diam saja atau dia tidak berani menegur kita. Itu bukan sahabat. Itu orang munafik. Hati-hati. Nah, kalau saya ngomong kayak begini, orang bilang, Anda menghakimi, Martin. Susah ketika kita berbicara mengenai penghakiman. Saya katakan sekali lagi, jangan mudah berkata Anda menghakimi seseorang. Belum tentu. Tidak semudah itu berkata menghakimi seseorang. Nomor 2, ciri-ciri orang penjual ayat. Kalau bicara kesannya paling. Entah paling apa, paling jujur mungkin, paling suci, paling benar, paling pintar, paling hebat. Selalu. Fokusnya saya. Si penjual ayat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah bahwa kita itu hidup bermasyarakat dan seringkali tindak tanduk kita orang lain melihat. Bagaimana mungkin orang lain bisa bertobat kalau kita sendiri menjadi batu sandungan buat mereka? Waktu saya mendoakan papa saya supaya bertobat, saya hanya bilang begini, Tuhan, jadikan saya berkat buat papa saya. Kalau saya belum menjadi berkat, coba orang lain yang menjadi berkat buat papa saya. Tapi nggak mungkin juga. Karena dia melihat apa yang di depan matanya dia, betul? Itu saya. Jangan sampai kita menjadi si penjual ayat dan orang-orang yang kita kasih tidak bertobat karena kita. Kalau bicara kesannya paling, hati-hati. Yang terakhir, ciri-ciri orang penjual ayat, dia suka berdebat. Sangat suka berdebat, bukan diskusi. Selalu menyalahkan orang lain. Selalu berusaha untuk bermain victim. Seakan-akan dia korbannya. Saya mengajarkan anak saya satu hal, Darlin. Kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kenapa saya bilang begitu? Banyak orang berani berbuat tapi nggak berani bertanggung jawab. Banyak orang ketika berbuat dan ketika dia salah, dia menyalahkan orang lain. Atau dia bilang banyak sekali argumennya. Tadi saya bilang, si penjual ayat. Bicaranya paling. Bibirnya dolak-dalik.
Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini jangan sampai kita menjadi salah satu orang di dalamnya. Terutama bagi setiap orang yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita terutama, saya apalagi. Saya harus belajar. Jangan sampai kita menjadi penjual ayat, dan ketika Tuhan datang, kita menjadi orang yang ditolak. Hidup ini hanya sementara. Tempat kita bukan ada di bumi. Jadi, kalau Anda mau tetap di bumi, silakan lanjutkan dosa Anda. Saya tidak mau. Makanya kenapa kalau saya berbicara dengan orang atau ada orang lain yang menegur saya akan berusaha merendahkan hati saya. Saya akan berusaha untuk mendengarkan nasihatnya. Lalu saya akan mencoba untuk berpikir kembali. Saya bandingkan dengan firman Tuhan dengan kehidupan saya. Kalau saya tahu saya salah, saya akan berubah. Dan saya akan melakukan hal yang orang nasihati kepada saya. Walaupun tidak mudah. Jadi, pada pagi hari ini, jangan sampai virus si penjual ayat ada di hidup kita. Jangan sampai kita hanya menjadi pengabar Injil dan bukan pelaku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kau mengajarkan kami untuk kami jangan hanya bisa menjual ayat dan jangan sampai kami menjadi orang-orang di dalamnya. Orang-orang yang terbiasa untuk berbicara dolak-dalik, berbicara banyak hal yang membuat sepertinya kami merasa paling benar, si penjual ayat. Padahal hidup kami bobrok, kami penuh hal-hal yang tidak baik, dan kami sembunyikan itu semua. Dengan kesalehan kami sepertinya, dengan kerajinan kami, dengan banyak hal, yang padahal kami lupa bahwa sebenarnya kami berdosa. Ampuni kami Tuhan, dan pada hari ini biar kami berubah, untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan bukan menjadi si penjual ayat. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, dan hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat terakhir, di Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.